musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Tepuk tangan. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus, sumber kemenangan kita selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, tepuk tangan. Yes, selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, tepuk tangan. Mazmur 91 ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan aku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Angkat tangan kita, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Pegang janjinya, perlindungannya sempurna. Walau 1000 rebah di sisimu, walau 10.000 di kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Ku sembah Bapa, ku sembah Tuhan Yesus, ku sembah Roh Kudus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, selama-lamanya. Walau 1000 rebah di sisiku, percaya janji Tuhan. Pandemi boleh terus silih berganti, kau tetaplah Allah, Allah Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tepuk tangan, sorak-sorak. Takkan ku goyah, sebab Yesus serta kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah,
tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawa hatimu ke surga dan merasakan hadirat Tuhan. Biarlah Roh Tuhan terus menyertai kita. Waktu engkau berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Roh-Mu Tuhan ada di sana. Engkau Allah yang dahsyat. Bahkan aku terbang dengan sayap fajar Tuhan. Yes, dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari kita sembah, angkat tanganmu sembah, angkat hatimu bersyukur, bahwasanya Dia baik. Kiralah masandara papa sandaramu, kiralah masandara lama sandiaramu. Haleluya, haleluya. Jangan diam, naikkan pujianmu. Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, naikkan bahasa barumu. Kalau engkau belum bisa berbahasa barumu, mulai panggil Yesus, sembah Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil Yesus tanpa oleh Roh Kudus. Seperti 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Yesus, 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 Yesus. Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhiku. Yes Lord, penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap menerima lawatan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022, di SICC Tower lantai 11, diadakan peringatan hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA yang ke-10. WPA yang pertama diadakan di SICC, Sentul International Convention Center, pada tahun 2012 dengan tema The New Wave is Coming. Ayat emasnya dari Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Pengertian yang saya dapatkan adalah bahwa WPA tahun 2012 yang pertama ini mendeklarasikan akan datangnya suatu gelombang yang baru dari pencurahan Roh Kudus. Ini akan terjadi secara besar-besaran dan akan memenuhi seluruh bumi. Setelah WPA yang pertama ini selesai, saya masuk dalam proses Tuhan selama sekitar 6 bulan. Saya baru tahu bahwa ini merupakan persiapan bagi saya untuk mendeklarasikan tentang dimulainya Pentakosta yang ketiga dalam konferensi Empower 21 di SICC Indonesia pada tahun 2013. Jadi sekitar 1 tahun setelah diadakannya WPA yang pertama. Saya baru mengerti bahwa Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Itu sebenarnya merupakan dasar pengertian tentang Pentakosta yang ketiga. Pengertian Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, pengertian yang Tuhan berikan tentang hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini adalah bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta yang ketiga. Ini berarti masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, dan salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita, agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hal ini seperti pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya. Di mana ini juga pesan kepada kita semua sebagai murid-muridnya.
yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan ini. Pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun memenuhi mereka. Mereka diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street. Hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang kedua ini juga dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dengan dahsyatnya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Saya percaya dengan Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dan Tuhan Yesus datang kembali. Perlu diperhatikan bahwa tugas utama kita adalah untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Melalui hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini, Tuhan memberikan 3 pesan yang sangat kuat. Pesan yang pertama, Rick Riding, hamba Tuhan dari Menara Doa Sukat Halel Yerusalem, memberikan kunci antik dari kota tua Yerusalem kepada saya. Rick Riding bernubuat bahwa kunci antik ini dari kota tua Yerusalem ini untuk mengakui bahwa Tuhan telah menaruh kunci Daud di atas bahu saya untuk membuka pintu gerbang agar kemuliaan Tuhan bisa kembali ke Yerusalem dari timur, dalam hal ini dari Indonesia. Kalau saya berbicara tentang kunci itu diberikan kepada saya, itu berarti Tuhan berikan kepada kita semua. Nubuatan ini sesuai dengan nubuatan dari Cindy Jacob yang diucapkan di SICC pada tahun 2018 dalam konferensi Empower 21. Cindy Jacob bernubuat bahwa saya atau kita semua adalah messenger of the third Pentecost. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Saya percaya hari-hari ini gerakan dari Pentakosta ketiga sedang bergerak dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Haleluya! Pesan yang kedua adalah pesan mengenai hari Pentakosta
tahun 2033 yang diperkatakan oleh 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican. Billy Wilson dari aliran Pentakosta mewakili Empower 21 dan Oral Roberts University atau ORU menyampaikan visi dari Empower 21. Dia mengatakan bahwa setiap orang di muka bumi ini akan diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta tahun 2033. Wow! Harap diperhatikan bahwa ini tidak berarti yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti percaya kepada Dia. Tetapi mereka diberi kesempatan untuk memilih percaya atau tidak. Yang kedua, Rick Warren, seorang pendeta senior dari Saddleback, California Selatan, dari denominasi Southern Baptist Convention, juga berbicara tentang Pentakosta tahun 2033. Dia berkata tahun 2033 adalah sebagai goal, tujuan, target untuk menyelesaikan amanat agung. Mengapa tahun 2033? Penjelasannya sebagai berikut. Sekarang kita berada di tahun 2022 Masehi atau Anno Domini yang disingkat AD atau AD, yang berarti 2022 tahun sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus lahir pada tahun 0 Masehi atau 0 AD, maka berarti Dia mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi atau 33 AD. Karena Tuhan Yesus mati pada usia 33 tahun. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun dan lama pelayanannya selama 3,5 tahun. Jadi, Tuhan Yesus mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus dibangkitkan pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus memberikan amanat agung pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang berarti dimulainya gereja pada tahun 33 Masehi. Kesimpulannya bahwa tahun 2033 yang hanya 11 tahun dari sekarang ini adalah yang pertama, hari ulang tahun ke-2000 dari kekristenan. Yang kedua, peringatan 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, peringatan 2000 tahun pemberian amanat agung. Dan yang keempat, peringatan 2000 tahun kelahiran gereja. Hamba Tuhan yang ketiga, yaitu Nicky Gamble, seorang pendeta dari gereja Anglican dan juga sebagai founder Alpha Course, berkata bahwa tahun 2033 menjadi tahun yang unik bagi orang Kristen. Tahun ini menjadi tonggak yang penting bagi kegerakan-kegerakan yang ada. Tahun 2033 adalah hari ulang tahun ke-2000 kebangkitan Kristus. Roh Kudus memimpin untuk memastikan setiap orang di muka bumi berkesempatan mendengarkan Injil. Ketika saya mendengar pesan Tuhan melalui 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican, terus terang saya tersentak. Sebenarnya saya sudah mendengar tentang pesan ini sejak tahun 2010, yaitu melalui Empower 21, karena saya adalah co-chair dari Empower 21 Asia bersama Pastor Lawrence Kong dari Singapura. Terus terang ketika saya mendengarkan untuk pertama kali, saya meresponi hal ini biasa-biasa saja. Karena saya belum mendapatkan pengertiannya. Tetapi ketika saya mendengar pesan ini di hari ulang tahun WPA yang ke-10, melalui 3 hamba Tuhan ini, saya seperti mendapatkan sesuatu pengertian. Sehingga sekarang saya berkata, yes, I got it. Saya langsung diingatkan oleh Tuhan sebuah ayat. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu? Dan yang kedua kali, dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab,
Yang salah satunya dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini dapat diartikan bahwa setelah amanat agung selesai, maka baru tiba kesudahannya. Harap diperhatikan bahwa ayat ini tidak berbicara pada saat amanat agung selesai, Tuhan Yesus langsung datang di saat yang bersamaan. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun setelah amanat agung selesai? Hanya Bapa yang tahu. Katakan amin. Yang pasti, Pentakosta tahun 2033 yang berarti 11 tahun lagi, ini merupakan pemicu supaya kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius untuk melakukan tugas utama kita, yaitu untuk menyelesaikan amanat agung. Yang saya rasakan bahwa hari-hari ini hati saya lebih berkobar-kobar untuk menyelesaikan amanat agung. Saya berdoa agar kita semua yang sudah mendengarkan pesan ini akan berkata, "Yes, I got it. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. 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 Pesan yang ketiga yaitu tentang penanaman gereja baru. Akhir-akhir ini pesan untuk menanam gereja baru sangat kuat. Bukan hanya di Gereja Betel Indonesia melalui ketua umumnya Pendeta Ruben Adi Abraham, tetapi juga di Church of God. Saya ingat sekitar 30 tahun yang lalu, awal gereja kita GBI Gatsu, Tuhan menyuruh menanam gereja baru. Setelah saya membaca buku Peter Wagner yang berjudul Penanaman Gereja untuk Tuan yang Lebih Besar, penuntun komprehensif. Di situ dikatakan bahwa penginjilan paling efektif adalah dengan cara membuka gereja baru. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan memberikan tuntunan agar dalam membuka gereja baru itu, kelompok intinya dari cell group yang saat itu bernama Family Altar. Jadi 5 Family Altar menjadi satu gereja baru. 7 Family Altar menjadi satu gereja baru. 10 Family Altar menjadi satu gereja baru. Dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, kita menanam lebih dari 200 gereja baru. Ternyata setelah itu, banyak dari gereja-gereja lain juga mengikuti menanam gereja baru. Terjadi persaingan yang sehat maupun tidak sehat dalam menanam gereja baru. Singkat cerita, lama-kelamaan visi membuka gereja baru makin lama makin kabur. Dan banyak cara-cara yang dipakai sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Akhirnya, melalui pandemi, penanaman gereja baru dengan cara-cara seperti itu dihentikan oleh Tuhan. Setelah 2 tahun pandemi, COVID-19 terjadi. Tiba-tiba Tuhan berbicara lagi agar menanam gereja baru. Dan goalnya adalah menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus.
Jadi kalau dulu yang dipikirkan hanya jumlah jemaat yang ikut ibadah hari Minggu saja, tanpa memperhatikan kualitas kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Sekarang justru Tuhan menekankan tentang pemuritan untuk menyelesaikan amanat agung melalui penanaman gereja baru. Saya mengajak saudara untuk melakukan perintah Tuhan ini, yaitu menanam gereja baru dengan goal menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Kita sudah mendengar pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya mau berdoa buat saudara agar Tuhan mengurapi kita semua. Dan pengurapan itu akan mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengerti. Karena itu mari angkat tangan kita. Katakan bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Horiala basyakara bara 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 bara. Horala bara 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 bara. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pengurapan itu akan mengajar kepada kami. Kami akan menangkap benar-benar pesan-Mu ya Tuhan hari ini. Terima pengurapan Tuhan, terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan, kami terima pengurapan-Mu. Kami terima pengurapan-Mu ya Tuhan, kami terima. Oh, oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau saat ini. Kau rindu untuk memberkati kami.
Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Begitu juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So ini guys, Tuhan bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa terima kasih ya Bapa. Oh raraba syakara bayaraba bala. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Ada berapa banyak yang membutuhkan kesembuhan. Ada berapa banyak yang membutuhkan mujizat Tuhan. Angkat tangan saudara. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sekarang terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Engkau baik. Engkau baik ya Abah. Engkau baik. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu,
dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan
perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya, yes, keselamatan daripadaku. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.